Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang sosok Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Ibnu Umar, beliau terbiasa manakala ada sholat jenazah, beliau hanya sholat saja. Setelah sholat, beliau langsung pulang ke rumah, tidak mengantar jenazah ke kuburan. Nah, disebutkan bahwasanya beliau menyangka inilah yang sunnah. Beliau belum tahu tentang keutamaan mengantarkan jenazah. Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu ketika Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dia duduk di samping Abdullah bin Umar. Ketika itu Abdullah bin Umar baru selesai menyolatkan jenazah. Dia tidak ikut untuk mengantar jenazah ke kuburan. Tiba-tiba datang Khabbab, Khabbab kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah bin Umar, ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah?" Wahai Ibnu Umar, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah, riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin atau man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha." Barang siapa keluar bersama jenazah dari rumahnya, kemudian dia menyolatkan jenazah tersebut, thumma tabi'aha, kemudian dia mengikuti, mengantar jenazah tersebut, hatta tudfana, sampai jenazah tersebut dimakamkan atau dikuburkan, kana lahu qiratani min ajrin, maka dia mendapatkan pahala sebesar 2 qirat. Kullu qiratin mithlu Uhud. Setiap satu qirat itu setara dengan gunung Uhud, sebesar gunung Uhud. Allahu Akbar. Besar sekali pahala menyelotkan dan mengantarkan jenazah. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a, siapa yang hanya sholat jenazah saja kemudian dia kembali ke rumahnya, tidak ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, kana lahu minal ajri mithlu Uhud, maka dia hanya mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud saja, 1 qirat. Tentu saja Ibnu Umar yang beliau ini terkenal sangat antusias, sangat semangat dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Beliau terkejut mendengarkan ilmu yang baru ini. Beliau baru mendengarkannya, padahal sekelas Abdullah ibnu Umar baru mendengarkan tentang keutamaan mengantarkan jenazah. Beliau ingin melakukan klarifikasi, ingin mendapatkan kejelasan. Beliau ingin memastikan. Fa arsala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Khabbaban ila Aisyah yas'aluha an qawli Abi Hurairah. Maka Ibnu Umar lantas mengutus Khabbab, "Wahai Khabbab, segera engkau pergi menuju rumah Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, tanyakan kepada beliau apakah benar apa yang diungkapkan oleh Abu Hurairah ini, benar atau tidak, cepat tanyakan." Kemudian thumma yarji'u ilaihi fayukhbiruhu ma qalat. Setelah Khabbab bertanya kepada Aisyah, Khabbab kembali bertemu Abdullah bin Umar, kemudian mengabarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Aisyah menjawab, Aisyah menjawab, dan ketika itu, ketika Khabbab menyampaikan kabar yang didengarnya dari Aisyah, hasil klarifikasinya, ketika itu Khabbab melihat Ibnu Umar sedang memainkan batu-batuan kerikil di tangannya. Ibnu Umar kelihatan tampak sangat gelisah sekali, dia memainkan batu kerikil di tangannya. Ketika itulah Khabbab kemudian mengabarkan apa yang menjadi jawaban ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, "Sadaqa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala." Benar apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, benar adanya.
Fadaraba Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bil hasa alladhi kana fi yadihi al-ardha. Langsung saja tampak kesal ya, dan sangat menyesal, begitu menyalahkan dirinya, Ibnu Umar kemudian melempar batu kerikil yang ada di tangannya, melemparkannya ke atas tangan, ke bumi. Ya. Thumma qala laqad farratna fi qararita katsirah. Sungguh, selama ini kita sudah kehilangan berkirat-kirat pahala yang sangat banyak. Sangat marah Ibnu Umar kepada dirinya sendiri, sangat menyesal. Selama ini dia kehilangan pahala yang begitu banyaknya. Gara-gara dia hanya menyolatkan jenazah kemudian pulang ke rumah, tidak ikut mengantarkan jenazah. Riwayat ini atau kisah ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi mengatakan ketika mengomentari kisah ini, at-ta'assuf ya, ala ma yafutuhum minha wa in kanu la ya'lamuna 'idhama mawqi'ihi. Lihat bagaimana para sahabat begitu menyesal sekali ya, kehilangan ya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang begitu besar. Padahal dia tidak tahu. Ya, wajar karena Ibnu Umar tidak tahu sebelumnya. Namun kendati pun dia tidak tahu, ya, tidak ada celaan pada hakikatnya buat Ibnu Umar karena sebelumnya dia tidak tahu. Namun kendati demikian, lihat betapa para sahabat itu merasa menyesal dan merasa rugi sekali. Ya, selama ini tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Baru kemudian setelah beliau mengetahuinya, beliau tidak pernah luput untuk mengamalkan sunnah ini. Salat jenazah sekaligus mengantarkan jenazah. Demikianlah kisah yang singkat ini tergambar kepada bagi kita betapa para sahabat itu sangat mencintai sunnah Rasulullah, dan itu sekaligus gambaran betapa mereka sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya, dengan kecintaan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka akan senantiasa menjaga sunnah-sunnah tersebut. Ya, kalau sunnah saja dijaga, dipelihara, apalagi yang wajib, apalagi yang fardu, ya tentu lebih mereka pelihara lagi. Nah, ini adalah kesempurnaan mutaba'ah, kesempurnaan dalam berbakti kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekaligus dengan amalan-amalan yang sunnah, itu akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan-amalan yang wajib. Dan manakala seseorang konsisten dan terus-menerus mengamalkan sunnah, tidak ada waktu bagi dia untuk mengamalkan apa yang bukan menjadi sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka kebid'ahan, segala sesuatu yang bukan menjadi amalan Rasulullah SAW dalam agama ini akan mati. Ya, kebid'ahan akan mati manakala setiap kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian, semoga memberikan faedah yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.